Apa ciri-ciri orang yang terkena jin, terkena gangguan jin? Ya, ada perubahan di diri dia. Perubahan yang tidak semestinya. Dia nggak kayak gitu loh. Ada orang yang tahu-tahu menutup diri. Ada apa dia? Atau ada orang-orang yang marah-marah tanpa sebab. Atau ada orang yang ngomong sendiri. Yang bicaranya dia bukan suara dia. Itu ada jin yang mungkin merasuk ke dia. Maka apa yang harus dilakukan sebenarnya? Sebelum bicara apa yang harus dilakukan, ketahuilah setan itu ikut aliran darah kita. Ikut aliran darah. Jadi ada setan yang godain kita. Tapi ada setan yang merasukin diri kita. Yang kemudian dia menyebabkan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kadangkala ketika mau melakukan ketaatan jadi sakit semuanya. Ada kawan kita di Madinah dulu, subhanallah. Dia itu tukang adzan, muadzin dia. Ketika dia mau berangkat adzan itu, kakinya nggak bisa gerak. Kayak ada yang megangin. Itu jin kiriman waktu itu. Seperti tadi, sihir-sihir, dukun-dukun yang ngirim yang nggak suka sama dia. Apa yang harus dilakukan? Ya kembali lagi berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nggak kelihatan nih. Kalau kita kelihatan jinnya di sini di tangan kita, umpamanya kita berangkat ke dokter, dok dioperasi, dok dikeluarin dok. Tapi nggak kelihatan jinnya ini. Dia ngelihat kita nggak kelihatan sama dia. Apa yang harus kita lakukan? Meminta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan cara meruqyah diri kita. Membaca zikir pagi dan petang. Membaca Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Capek baca Al-Baqarah. Dengerin. Syekh yang baca, antum yang nyimak. Setelah semangat lagi, antum yang baca. Terus seperti itu. Sampai setan yang merasukin kita ini gak kuat. Karena Rasulullah SAW nyuruh kita untuk membaca Al-Baqarah tuh. Khususnya di rumah kita. Baca tuh Al-Baqarah. Kemudian kalau ya gak mampu, ada orang yang gak mampu, Ustaz, perlu diruqyah orang, silahkan. Datang ke orang pintar agama. Yang faham dengan halal haram. Datang, minta diruqyah. Memang tidak dianjurkan, tapi namanya orang sakit, fadhol berangkat. Jangan berangkat ke dukun. Pengobatan alternatif itu tadi, ada ke dukun, ada ke ustadz, kita minta diruqyah. Gimana kalau terlanjur ke dukun? Kalau kita tahu dia dukun memang, yang dia lakukan ritual-ritual kesyirikan ini itu, ya kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menyesali, dan kita tinggalkan hal itu, lalu kita bertekad untuk tidak ngulangin lagi. Terkadang kita ini merasa lambat. Pengobatannya kok lambat ya. Kita mau cari yang lebih cepat gitu ya. Ada obat yang kalau bisa dipotong, langsung dipotong, selesai kan penyakitnya dia. Tapi kadangkala memang harus sabar. Ujian Allah itu mengangkat derajatmu, menghapuskan dosamu. Hadza wallahu a'lam bissawab.